Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. "131 ulang tahun 70. Lumpur berguling dan meraung. Setelah bermain selama lebih dari 2 jam, pria termuda yang akhirnya berdiri, dengan mulut terbuka, tidak bisa menghapus kotoran di wajahnya. Tangkap aku, Anda sedikit lebih muda. Yang bungsu tertawa puas dan menoleh untuk melihat si anjing bersaudara. Bagaimana, bisakah kamu yakin sekarang? Iya, itu. Saudara mengangguk. Bungsu, Anda bisa mendengarkan dengan jelas, itu penting, jangan mempermalukan saudara-saudara. Lao Su baru saja menyelamatkan nyawa ini, dan dia harus memastikan keselamatan kakak laki-lakinya. Itu, sisanya tidak menyesal. Jika Anda kalah, Anda akan kalah. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka telah menempuh jalan yang benar. Selama mereka terus menjadi lebih kuat, mereka juga harus terus menjadi lebih kuat. Sekelompok orang dipukuli dengan darah ayam, tidak hanya untuk hadiah Andrew, tapi juga karena kepercayaan Andrew pada mereka. Di sisi lain, Cynthia merawat Logan di rumah sakit. Tugas memasak di rumah secara alami diserahkan kepada Emma. Namun dibandingkan dengan Cynthia, masakan Emma memang kurang enak. Kalau tidak, ayo kita pergi keluar untuk makan. Saya memperlakukan Anda sebagai tamu. Petik 2. Emma benar-benar melirik piring di atas meja. Dia jarang memasak, dan ada istri dan ibu yang baik seperti Cynthia di rumah, di mana ada kesempatan baginya untuk memulai. Tidak, Andrew sama sekali tidak keberatan, makan dengan enak. Ketika dia berada di misi di luar, dia telah makan segalanya, dan dia sudah mengembangkan perut besi. Ini adalah pertama kalinya dia memakan hidangan yang benar-benar dimasak Emma. Andrew adalah ekspresi kenikmatan. Tapi Emma tidak bisa tutup mulut. Terlalu asin. Dering-dering-dering. Dia hanya ingin Andrew berhenti makan, dan telepon di rumah berdering. Emma berjalan mendekat dan menyambung, "Hei, Bibi, ibuku tidak ada di rumah, dan tinggal bersama ayahku di rumah sakit." Petik 2. Lusa adalah ulang tahun ke-70 nenek. Nada bicara Emma jelas berbeda. "Oke, keluarga kita akan pergi, tunggu sebentar aku akan beritahu orang tuaku." Petik 2. Wajah Emma benar-benar jelek tapi jelek. Apa yang salah? Andrew hampir selesai memakan hidangan di atas meja. Ulang tahun nenekku yang ke-70. Petik 2. Emma benar-benar tersenyum pahit. Bibinya, yang paling banyak berbicara tentang latihan, memberi neneknya ulang tahun setiap tahun. Dia bukan anak yang berbakti, tetapi hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan anak yang berbakti di depan orang lain, dan omong-omong mendapatkan lebih banyak uang. Bagaimanapun, dia bertanggung jawab atas segalanya, dan dia memiliki keputusan akhir tentang berapa banyak uang yang akan dia belanjakan. Beberapa waktu yang lalu, Cynthia tidak bisa mendapatkan begitu banyak karena kesulitan keluarga, tetapi dia sangat diperhitungkan oleh bibi ini selama beberapa tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah memaksa Cynthia untuk menyimpan uangnya dan menghormati orang yang lebih tua bahkan jika dia tidak membeli sepotong pakaian pun. Kalau tidak, ada reputasi tidak berbakti. Ayah sudah pasti tidak bisa pergi, Emma berbicara yang sebenarnya, ibu harus menjaga ayah, pasti tidak bisa pergi, bagaimana ini bisa? Keluarga kami jika tidak ada yang pergi, bibi tidak tahu harus berkata apa kata-kata kotor. Petik 2. Mulut Emma sendiri begitu akrab dengan mulut bibinya Jia. Dia bisa mengatakan apapun dan berani mengatakan apapun. Kalau begitu ayo pergi. Petik 2. Andrew berkata, "Saya harus memberikan hari ulang tahun yang lebih tua, dan saya harus menyiapkan hadiah untuk mereka." Petik 2. Emma benar-benar menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak ingin kamu menghabiskan uang. Petik 2. Dia berkata pada dirinya sendiri, dia tidak ingin pergi sama sekali, dia tidak suka melihat kerabat itu. Karena Logan dinonaktifkan,
apakah ada kerabat yang peduli. Bahkan mengejek Logan diam-diam selama sisa hidupnya, mengejek Mei Mei buta, mengira dia bisa menikah dengan pria kaya, tetapi menikahi orang lumpuh. Emma yang sebenarnya tidak mengatakan ini, tetapi dia tahu. Dia baik, tetapi itu tidak berarti dia diintimidasi dan dia akan selalu berpura-pura tidak tahu. Bab 132 Hesou. Jika Anda tidak punya waktu, jangan pergi. Petik 2. Emma benar-benar bersenandung. Dia baru saja selesai berbicara, dan telepon berdering lagi, kali ini dari Cynthia. Jelas sang bibi sedang tidak tenang, takut keluarganya tidak akan pergi, dan langsung menelepon ponsel Cynthia. Aku ingin menjaga ayahmu. Saya tidak bisa pergi. Emma, pergilah. Bagaimanapun, nenek saya adalah seorang yang lebih tua. Saatnya memberinya ulang tahun. Petik 2. Di mana Cynthia tidak puas dengan bibinya, tetapi nenek, dia selalu berbakti. Emma benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan, membuka mulutnya dan ingin mengatakan apa-apa, tetapi Cynthia telah menutup telepon. Andrew lucu untuk sementara waktu, tetapi dia belum pernah melihat Emma benar-benar segan. Jangan khawatir, ayo pergi besok pagi dan temui kerabatmu. Petik 2. Andrew berkata, kamu menantu, kamu harus datang ke pintu untuk mengenali kerabatmu. Petik 2. Mereka mungkin tidak menyukaimu. Emma benar-benar tidak marah. Jalan. Andrew tidak masalah, hanya akun ibu mertuanya, dia harus dilakukan dengan baik. Pagi-pagi keesokan paginya, Andrew pertama mengirim Emma ke perusahaan untuk berurusan dengan beberapa hal penting, dan dia pergi ke mall dan membeli hadiah. Lalu aku pergi menjemput Emma dan langsung pergi ke rumah nenek di county. Andrew, jika mereka menanyakan pertanyaan dari timur ke barat, Anda hanya harus asal-asalan. Jika mereka mengatakan Anda tidak boleh marah. Petik 2. Emma sangat malu melihat Andrew. Kerabat saya mungkin penasaran. Sedikit. Petik 2. Dia tahu orang-orang terlalu baik. Tenang, aku tahu. Petik 2. Pada saat itu, keluarga Milson Kabupaten Lentera ada di mana-mana, orang yang tidak tahu, berpikir itu adalah tahun baru. Tampilan berseri-seri. Oh, hanya ada 3 lengkungan. Bagaimana kalian melakukannya? Sebuah keluarga setidaknya dapat membayar untuk 2 orang, tetapi tidak mampu untuk menyewa 1. Pamannya, bagaimana dengan keluargamu? Temukan seseorang untuk mendapatkannya. Petik 2. Kenapa dapur tidak cukup? Saya membeli cukup, tidak cukup bagi Anda untuk membayar sendiri. Petik 2. San Mei, ganti baju untuk ibuku. Saya membelikannya baju baru seharga ribuan dolar. Tapi Anda harus memberi wanita tua itu sedikit lebih banyak energi. Itu. Seluruh ruangan dipenuhi dengan suara keras bibi Emma, Su Hong. Su Hong menjadi kaya, menikah dengan kader kecil, dan memiliki sedikit wajah di daerah itu, jadi dia bangga dan bangga di depan keluarganya. Ada sesuatu yang terjadi di rumah, dia hanya mengatakan sepatah kata, dan meminta suamiku untuk menemukan orang yang mengatakannya, tetapi tidak pernah membantu. Su Hong mengarahkan adik-adiknya untuk bekerja di berbagai rumah, tetapi dia duduk di sana dan berpikir tentang siapa yang akan datang hari ini, siapa yang akan memberi, berapa banyak yang akan tersisa setelah dikurangi pengeluaran. Memang benar, gadis kecil, jam berapa sekarang, kamu tidak datang? Su Hong memutar matanya karena mengeluh. Saya tahu keluarganya sulit, tapi kesulitannya sulit. Apakah dia tidak mengatakan apapun pada hari ulang tahun ibunya? Terlalu tidak ada hati nurani. Petik 2. Lelaki yang duduk di seberangnya, yang sedikit malu dengan perut bir, tidak melakukan apapun dari awal hingga akhir, dan menyeruput teh dengan tenang, dengan acuh tak acuh. Apa yang dikatakan keluarga mereka, seberapa banyak yang bisa mereka ekspresikan? Su Ming tersenyum jijik. 1 orang lagi, dan 1 mulut lagi untuk dimakan. Itu. 2 orang dapat menikah secara berpasangan, dan nada bicaranya benar-benar Cynthia. Kakak ipar,
bisakah kamu datang ke sini dan mengambil tanganmu? Bait ini tidak baik untukku sendiri. Di sana ada sebuah suara di pintu. Su Ming mengangkat kelopak matanya, tetapi sepertinya tidak mendengar apa-apa. Dia sedikit mengubah postur tubuhnya dan terus duduk dengan aman. Biarkan dia pemimpin kecil untuk naik tangga untuk menempelkan bait. Benar-benar lelucon. Anda tidak akan mendapatkannya sendiri. Gugatan pada saudara iparmu itu kotor. Betapa mahalnya dry cleaning. Petik 2. Su Hong memarahi kepalanya dan memarahi. Anda tidak dapat melakukan hal seperti ini, jika tidak, Anda akan memiliki lebih banyak uang. Bab 133. Di pintu, pamannya, tersipu, hanya bisa merengut kepalanya dan berhenti berbicara, perlahan-lahan mengganti kuplet sendirian. Su Hong melirik pada saat itu, sudah jam 9:30, dan tidak ada yang datang. Apakah kakak perempuan itu gagal menjelaskan waktu, atau apakah mereka tidak berani datang? Saya bahkan tidak peduli dengan ulang tahun ibu saya. Apa yang kamu lakukan sepanjang hari? Apakah Anda menghasilkan banyak uang? Anda belum melihat beberapa dolar. Petik 2. Su Hong bangkit, dan kulit biji melon jatuh ke tanah. Dia segera memanggil keponakannya, biarkan dia menyapu lantai. Dia memasuki ruangan dengan keras, dan saudari ketiga Su Qin mengganti pakaian untuk wanita tua itu. Aku akan melakukannya. Petik 2. Su Hong menyipitkan matanya dan tersenyum. Bu, bagaimana gaun ini? Saya menghabiskan ribuan untuk itu untuk Anda. Apakah kamu menyukainya? Itu. Wanita tua mengangguk sambil tersenyum, seperti aku menyukainya. Petik 2. Dia tidak bisa melihatnya. Di mana gaun ini membutuhkan ribuan potong. Saya khawatir ini adalah diskon di toko pakaian. Tetapi dia tidak berani mengatakan bahwa putri sulungnya sangat kuat dan dia dimarahi. Bagaimana dengan saudara iparnya? Su Hong menoleh dan menatap Su Qin dan bertanya. Dia mengatakan terakhir kali dia membeli kursi pijat untuk ibu, tapi dia belum memilihnya. Su Qin dengan sibuk berkata, ini sudah dipilih, ini bukan hari ini, biarkan pedagang membawanya. Petik 2. Dia sedikit bangga dengan wajahnya, lebih dari 8.000. Dia menoleh dan menatap wanita tua itu. Bu, kalau kamu lelah, berbaring saja dan tekan tombolnya. Orang-orang merasa nyaman. Petik 2. Atau putriku berbakti. Itu. Wanita tua tersenyum dan menepuk tangan Su Qin. Bagaimana dengan Cynthia? Su Qin bertanya, apakah kakak perempuan itu meneleponnya? Jam berapa sekarang, dan saya belum melihat angka. Petik 2. Pertarungan. Su Hong melotot, kenapa tidak menelepon? Kemarin aku menelepon beberapa kali, dia bilang pasti akan datang, kamu tahu jam berapa sekarang, dan tidak tahu bagaimana datang lebih awal, bantu lakukan sesuatu. Itu. Nada penuh pengaduan dan ketidakpuasan. Area pusat kota Fingol agak jauh dari ini, dan mungkin masih dalam perjalanan. Itu, kata wanita tua. Ada apa di jalan? Saya mengemudi selama 1 jam. Petik 2. Su Hong bersenandung, saya hampir lupa, keluarga gadis kecil itu tidak punya mobil, jadi saya harus naik bus dan naik bus. Ini benar-benar membutuhkan waktu. Petik 2. Dia aku hampir lupa. Keluarga gadis kecil itu berbeda dari miliknya. Keluarganya punya mobil. Sudah cukup untuk berkendara ke pusat kota Fingol selama 1 jam. Mereka yang tidak memiliki mobil perlu naik bus ke stasiun bus. Akankah dibutuhkan lebih banyak waktu untuk transfer melalui bus? Kamu bilang gadis muda kok, mobil lebih mahal sekarang. 5 atau 6 juta bisa membeli rumah tangga, dia tidak bisa membeli jumlah penuh, bukan 2 atau 3 juta uang muka. Petik 2. Su Hong berpihak pada wanita tua yang sedang menyortir pakaian, sementara dia berkata, lebih nyaman memiliki mobil. Saya ingin pergi, kemanapun saya mau. Ada juga banyak 50 atau 60 ribu. Kakak ipar saya harus minum obat setiap bulan. Di mana dia punya uang cadangan? Petik 2. Su Qin bergetar, menggelengkan kepalanya.
Itulah pincang yang menyeret gadis kecil itu. Petik 2. Su Hong tidak sopan. Betapa hebatnya gadis kecil kita. Dulu sekuntum bunga di sekolah. Berapa banyak orang yang mengejarnya, tapi bagaimana Anda bisa buta dan melihat sampah? Itu dia. Petik 2. Oke, mari kita berhenti membicarakan hal semacam ini. Itu. Wanita tua tidak ingin mendengarkan ini. Jika Cynthia mendengarnya, dia akan sangat sedih. Bu, kamu tidak perlu membantunya berbicara. Awalnya, dia merasa akan mendapat berkah setelah menikah dengan keluarga Matthew. Apa yang terjadi? Matthew Lin tidak dirawat sama sekali di keluarga Matthew. Orang lain di keluarga Matthew pedas dan pedas, tapi Logan lumpuh. Ini tidak akan berhasil. Petik 2. Su Hong mengerang, ku dengar, Logan, aku juga menemukan suami yang sebenarnya untuk Emma. Apakah Anda mengatakan ada sesuatu yang lebih sial dari ini? Petik 2. Suami rumah. Tidak. Suara Su Hong satu oktav lebih tinggi, dan saya berharap semua orang tahu, saya dengar itu masih gelandangan. Dia mengarahkan jarinya ke kepalanya, ini adalah masalah. Bab 134. Ekspresi wanita tua itu tiba-tiba membeku. Sayang sekali, Su Qin tidak berharap bahwa Emma adalah anak yang luar biasa. Seperti mencari suami di rumah. Dan masih seorang pria tunawisma dengan penyakit mental. Apa yang dipikirkan Logan dan Cynthia, tidak lagi punya uang untuk memberikan mahar kepada putrinya, dia tidak bisa begitu kacau. San Mei, putra kolega di unit Anda, tidak mengatakan bahwa dia sedang mencari suatu benda, dan dia akan kembali ke Emma untuk memperkenalkannya. Tidak konyol bagi Cynthia. Kami adalah saudara perempuan, tapi kami tidak bisa mengabaikannya. Petik 2. Oke, aku akan bersamamu nanti, kata kakakku. Petik 2. Beberapa orang berbicara, ada klakson mobil tiba-tiba di luar. Oh, bayi laki-laki saya pasti akan datang. Su Hong tiba-tiba senang berkata, mobil itu di rumah, bawa anak ini sekarang terbuka, dan ada mobil, temukan subjek yang bagus. Lalu dia terlepas dari wanita tua itu, dia berlari memutar pinggangnya. Bu, ayo kita keluar dan lihat-lihat juga. Petik 2. Su Qin membantu wanita tua itu. Dia tahu bahwa harga mobil di rumah kakak perempuannya lebih dari $200,000, dan dia biasanya sangat manis. Hei, ini bukan mobil bagus, ini hanya lebih dari $200,000, ada apa? Su Hong berkata sambil tersenyum sambil berjalan, saya berdiskusi dengan Su Ming, dan ketika dia melahirkan cucunya, dia membelikannya yang lebih mahal. Petik 2 tanda seru petik 2. Dia berjalan ke pintu, tetapi melihat bahwa mobil yang diparkir di pintu bukan miliknya. Melihat logo mobil, langit biru dan awan putih, dia belum pernah melihat. Bibi. Itu. Pintu terbuka, dan Emma benar-benar turun. Ketika wanita tua itu keluar, mereka berteriak, Nenek, selamat ulang tahun. Petik 2. Tiba-tiba, udara sepi. Perhatian semua orang bukan pada Emma, tetapi pada mobil, terutama langit biru dan awan putih. Paman Su baru saja melangkah maju dan melirik ke depan mobil. Emma, kapan keluargamu membeli mobil? Mobil ini sepertinya tidak murah. Bulan lalu saya membeli. Petik 2. 5 atau 6 juta, kan? Sue memandang Rainbow, hampir semua mobil domestik menyukai harganya. Paman tidak berbicara, Su Qin beberapa orang tidak berbicara, bahkan jika saya tidak tahu berapa harganya, tetapi logo mobil ini lebih mahal daripada keluarga Su Hong Volkswagen Magotan. Emma tidak menjawab, hanya tersenyum. Pintu pengemudi utama terbuka, dan Andrew berjalan turun dan berdiri di samping Emma. Halo, ini Andrew. Mata semua orang langsung tertuju pada tubuh Andrew. Sekilas, Andrew bertubuh tinggi dan tegap, dengan tampang kasual di tubuhnya. Itu tidak terlihat seperti orang kaya. Pakaiannya juga sangat biasa. Berdiri di samping Emma, dia sedikit lebih tua. Emma, ini yang dicari orang tuamu. Su Qin tiba-tiba mengerutkan kening.
Benar saja, seperti kata kakak perempuan, suami yang datang ke pintu. Saya membeli mobil di rumah dan membiarkan anak ini mengemudi. Apalagi keluarga Cynthia, dari mana datangnya uang untuk membeli mobil sebagus itu? Nah, Nenek, dia adalah Andrew, suamiku. Petik 2. Emma benar-benar mengangguk. Dia. Itu. Wanita tua itu tiba-tiba marah. Seperti kata putri sulung, Cynthia menemukan suami yang nyata untuk Emma. Itu akan terlalu memalukan. Gambar yang tak berarti. Wanita tua itu belum berbicara dengan cemas, klakson lain berbunyi, dan sebuah Volkswagen Magotan masuk. Su Hong melihatnya dan segera melangkah maju dengan senyuman di wajahnya. Emma, mobilmu akan melepaskanku. Mobil anak laki-laki masuk. Jangan menggunakan tempat parkir untuk 50 atau 60 ribu mobil Anda, cari saja tempat untuk berhenti. Petik 2. Bab 135 hadiah. Udara sepi. Wajah Sugang penuh dengan ekspresi luar biasa. Saya tidak tahu dari mana asal keberanian Su Hong. Dia bilang BMW ini hanya 50,000 atau 60,000. Saya akan memberi Anda 50 atau 60 ribu. Maukah Anda membeli satu untuk saya? Emma tidak bergerak, mengerutkan kening, merasa sedikit tidak nyaman. Nada suara Su Hong sepertinya agak berlebihan. Bahkan jika Anda tidak mengenal seseorang, Anda masih harus menjadi yang utama. Juga membekukan apa yang harus dilakukan. Su Hong Emma, aku benar-benar tidak bergerak, tiba-tiba ada ketidaksenangan, berbalik dan memelototi Andrew satu, katanya bagaimana denganmu, kuncinya tidak ada di tanganmu, segera letakkan mobilnya. Petik 2. Di belakang halte publik ketika saya turun, saya jelas melihat BMW diparkir di tempat parkir, jadi saya takut untuk bergegas. Dia berhenti di samping dan keluar dari mobil dengan nyala api. Ketika dia melihat bagian depan mobil dari bagian bawah mobil, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, mobil ini sangat indah, siapa itu? Petik 2. Su Hong mendengus, dan melihat putranya telah mati, dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Apakah Anda membandingkan dengan produksi domestik kami yang berjumlah 50 atau 60 ribu? Petik 2. Mulut putranya bergerak, mengira dia salah dengar. Mendongak dan melihat Emma berdiri di sana, dia tidak bisa membantu tetapi. Katakan, Emma, mobilmu. Emma tidak ingin peduli padanya dan langsung pergi ke wanita tua itu. Nenek, ayahku di rumah sakit, ibuku merawatnya. Mereka semua hari ini jika aku tidak bisa datang, Andrew dan aku akan memberi kamu ulang tahun. Itu. Wanita tua mengangguk dan menatap Andrew. Wajahnya tidak puas, tapi dia tidak mengatakan apapun. Anda tidak dapat mengusir orang secara langsung. Emma membantu wanita tua itu masuk, dan Andrew ada di belakangnya. Dia bisa merasakan bahwa mata hampir semua orang tertuju padanya. Apakah dia sangat menarik? Bu, itu bukan mobil domestik. Kemudian, putra Su Hong merendahkan suaranya. Ini adalah mobil mewah, ini adalah bernilai 500 juta. Berapa banyak? Su Hong pikir dia salah dengar. Ratusan ribu. Dia tidak bisa menahan nafas, lalu melihat ke belakang, dan tiba-tiba merasa bahwa itu benar-benar terlihat lebih baik daripada orang-orang di keluarganya. Gadis kecil ini sungguh, jika tidak ada uang, maka tidak ada uang. Apalagi yang harus saya lakukan untuk menyewa mobil? Saya memiliki wajah bengkak dan menjadi gemuk. Petik 2. Dia tidak bisa percaya bahwa keluarga Sumei tiba-tiba memiliki uang. Tanda tanya. Di dalam ruangan, Suming masih duduk di sana, tidak pernah berdiri, dan selalu membawa stan pemimpin kecilnya. Yo, benar-benar hujan di sini. Saya tidak melihatnya dalam beberapa tahun, dan itu menjadi lebih indah. Petik 2. Melihat Emma menahan wanita tua itu, Suming tersenyum dan berkata, maukah Anda, Paman, memperkenalkan Anda pada suatu benda? Emma calmly berkata, saya sudah menikah. Petik 2. Suming mengangkat kepalanya juga. Matanya tertuju pada Andrew, yang berada di belakang Emma, dan dia melirik ke atas dan ke bawah.
Andrew hanya mengangguk, memberi isyarat. Su Hong menatap. Su Ming mengerti sekaligus bahwa Cynthia benar-benar menemukan suami bagi Emma. Dia tidak bisa menahan tawa. Su Gang, biarkan kakak dan adikku mulai memasak. Semuanya ada di sini. Ayo masak. Petik 2. Su Hong diarahkan. Su Gang tidak mengatakan apapun. Setelah istrinya sibuk, dia dikritik oleh kakak perempuannya karena tidak sehat. Bahkan jika dia marah, dia hanya bisa menahan. Bu, lihat itu, Emma sekarang bersenang-senang, ku dengar dia telah memasuki Lin. Su Hong tersenyum dan berkata, Emma, bagaimana kabarmu sekarang, dan gajinya tinggi. Untung. Petik 2. Emma sangat polos, dia tidak suka tampilan itu. Hadiah apa yang disiapkan ibumu untuk ulang tahun nenek ini? Su Hong sangat langsung. Kita telah melakukan banyak hal untuk beberapa dari kita. Bab 136. Palsu. Dia menunjuk ke pakaian wanita tua itu. Sampai jumpa, ribuan pakaian di tubuh nenekku. Ada juga kursi pijat, paman kedua Anda mengirim seseorang, 8.000. Hei, kita juga tidak bisa berbuat lebih banyak untuk orang tua, lakukan yang terbaik. Su Hong menghela napas. Bibimu tahu apa yang terjadi di rumahmu, ungkapkan saja isi hatimu, dan juga, kembalilah dan beritahu ibumu dengan jelas, jangan menipu. Sesuatu itu sia-sia. Petik 2. Wajahnya penuh dengan nada pelajaran, apakah perlu datang ke rumah ibu saya? Juga menyewa mobil, punya uang, tidak baik memberi nenek hadiah. Saya tidak tahu siapa di rumah. Petik 2. Su Hong tidak bisa melihat orang lain memiliki kehidupan yang lebih baik daripada dirinya sendiri, terutama karena dia tidak memiliki beberapa hari di depan kerabatnya. Emma benar-benar mengendarai mobil 500,000. Apa yang terjadi? Mengapa Anda tidak menyewa 1 juta mobil? Setelah Su Hongyi berkata, yang lain tiba-tiba menyadari. Apa yang terjadi pada keluarga Emma? Semua orang tahu. Apalagi membeli mobil, biaya pengobatan bulanan Logan masih ketat. Itu hal terpenting untuk menjalani hidup dengan cara yang membumi, mengerti? Su Hong memberi pelajaran dan menatap Emma. Baik. Petik 2. Emma benar-benar ingin mendapat serangan, tetapi Andrew dengan lembut menjabat tangannya agar dia tidak marah dan bertahan. Lagi pula, itu adalah tetua. Bahkan jika dia tidak bahagia, tidak perlu menjelaskan kepada mereka. Hadiah apa yang gadis kecil itu bawa untuk ibu? Su Hong tidak berbicara, dan Su Qin Xiaoyin yang termuda bertanya. Keluarganya mengirim kursi pijat tahun ini, lebih dari 8,000. Tetapi dia menekannya, tetapi dia membuat kakak perempuannya bangga setiap saat, dan dia merasa tidak nyaman. Itu tidak. Terakhir kali, dia mengatakan bahwa dia akan memberikan kursi pijat tahun ini. Hari ini, dia meminta suaminya untuk membelinya. Emma membawa tas di tangannya, yang dibeli Andrew di mall. Dia tidak tahu apa itu, jadi dia membukanya saat ini dan mengeluarkan sebuah kotak darinya. Nenek, ibu saya tidak punya waktu untuk datang, tapi saya membawa hadiah. Saya harap nenek menyukainya. Petik 2. Emma mengambil kotak itu dan membukanya, dan merasakan lampu hijau menerangi. Dalam sekejap, mata wanita tua itu berbinar. Zamrud. Su Qin tidak bisa membantu tetapi berteriak, apakah ini zamrud? Ada gelang giok di dalam kotak, yang sangat jernih, seperti es batu. Tenggorokan piano tidak bisa membantu meluncur. Di mana giok? Su Hong tersenyum sebelum Emma bisa berbicara. Cuma replikanya. Petik 2. Giok. Apa lelucon? Keluarga Cynthia mampu membeli batu giok dan memberikannya kepada wanita tua, yang merupakan lelucon. Dia mengambil kotak itu dari tangan Emma dan melihat ke atas dan ke bawah. 3 saudara perempuan, matamu, belum mencapai usia itu. Petik 2. Setelah selesai menatap Emma, dia menggelengkan kepalanya dan memakai wajahnya. Semacam penghinaan dan kekecewaan. Ini Emma, bukankah Bibi sudah mengatakan,
kamu membeli kios di pinggir jalan semacam ini sebagai hadiah, apakah itu sedikit berlebihan? Dia membeli ribuan pakaian, belum lagi, dan membawa banyak sekali. Piring datang, keluarga Suyul ingin membeli kursi pijat, yaitu lebih dari 8,000. Emma mendapat gelang kaca, mengira itu permainan anak-anak. Ini terlalu kasar. Anda tidak punya uang di rumah. Semua orang mengerti bahwa meskipun Anda membeli 1 atau 2 atau 2.000 gelang atau semacamnya, itu masuk akal. Jika Anda mendapatkan sepotong kaca, nenek Anda terpesona, mata bibi Anda tidak kosong. Petik 2. Emma mengerutkan bibirnya, sedikit memerah. Dia benar-benar tak tertahankan. Saya tahu bibi itu memiliki mata yang bagus, jadi Anda dapat melihat faktur semacam ini baik-baik. Bisakah warung pinggir jalan ditarik keluar? Emma benar-benar tidak bisa mempercayainya. Andrew membeli $2 juta dengan tidak berkedip dan malah membeli barang palsu. Tanda seru. Bab 137. Rapat. Su Hongleng melihat, mengambil faktur dari tas, melihat kata-kata yang jelas di atasnya, dan tanpa sadar melirik harganya. 5.066. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bagaimana ini mungkin? Sebuah gelang, 56.000. Ini bukan produk yang baik dengan kualitas air yang baik, itu hanya dapat dianggap sebagai umum. Andrew tentu saja tidak ingin membeli banyak untuk orang tua, tetapi jika itu untuk Cynthia, harganya setidaknya harus beberapa lusin kali lebih tinggi. Namun meski begitu, teriakan Su Hong membuat seluruh aula tercengang. 56.000 gelang giok, benar-benar lelucon. Su Qinlan memandang Emma, beberapa tidak percaya itu benar. Keluarga mereka mengirim 8.000 kursi pijat, ia ingin memberitahu dunia, tetapi di mana dia berani berbicara saat ini, gelang ini, tetapi 56.000. Paman Sugang menggerakkan bibirnya dan ingin bertanya kepada Su Hong apakah dia salah, tetapi dia tahu bahwa kakak perempuannya tidak mungkin salah tentang uang. 56.000, dengan gaji 1 tahun, itu hampir mustahil. Emma benar-benar membeli gelang. Bahkan wanita tua itu mengira dia sudah tua, telinganya tidak bagus, dan dia salah dengar. Berapa banyak yang kamu katakan? Dia bertanya sibuk. Bu, 56.000. Petik 2. Sugang menjawab, gadis kecil itu benar-benar berbakti, memberi ibu hadiah yang sangat berharga. Petik 2. Lalu, dia menatap Su Hong dengan sengaja. Setelah mendengar ini, wanita tua itu buru-buru mengambil kotak itu dari tangan Su Hong, matanya menyipit saat dia tersenyum. Emma tidak mengubah wajahnya, dia sudah mati rasa untuk waktu yang lama, dan dirangsang oleh Andrew lagi dan lagi. Bahkan jika faktur tertulis 56,000, dia tidak akan mengubah ekspresinya. Untungnya, itu tidak mahal, kalau tidak dia akan sedikit tidak mau. Su Hong sendiri membeli cincin emas dari merek itu dan mengenali fakturnya, tetapi dia hanya berani membeli 10,000. Dia juga merasa tertekan selama beberapa hari. Emma memberikannya dengan santai. Itu gelang dari 56,000. Tiba-tiba wajahnya tampak agak jelek. Saya masih menertawakan Emma sekarang, dan menertawakan keluarganya untuk tidak memukul wajah bengkak menjadi gemuk. Gelang ini membuatnya tidak memiliki suara sama sekali. Ibuku tidak akan membeli yang palsu. Petik 2. Emma benar-benar berkata, ini khusus untuk nenek. Dia tidak akan membeli yang palsu. Wajah Su Hong semakin memalukan ketika mendengarnya. Dia dengan jelas melihat Emma benar-benar. Matanya tertuju pada pakaian baru wanita tua itu. Dia mengatakan bahwa harganya ribuan dolar, tetapi pada kenyataannya, jumlah totalnya kurang dari $500. Emma berbicara tentang membeli palsu. Gadis kecil benar-benar kaya, sepertinya tahun-tahun ini, tidak kurang dari keluarga Matthew. Petik 2. Su Hong mendengus dan bergumam dengan lembut. Emma sangat cemas ketika dia mendengarnya. Apa itu Chong Lao? Mereka tidak pernah mengambil apapun dari keluarga Matthew.
Dia akan menjelaskan bahwa Andrew mengambil tangannya dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak boleh impulsif. Hari ini adalah hari ulang tahun wanita tua, jangan buat canggung. Oke, gadis kecil itu sibuk, tidak masalah jika mereka tidak punya waktu untuk datang, Emma dan pasangan mereka juga ada di sini. Soogang sibuk keluar untuk mengitari lapangan. Mari kita duduk dulu. Dapur sedang sibuk, dan akan segera baik-baik saja. Petik 2. Setelah selesai, dia mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan mengambil satu untuk Suming, tetapi Suming hanya tersenyum dan memberi isyarat bahwa ada satu di telinganya, yang jelas merupakan asap yang baik. Dia memandang rendah Soogang. Soogang sedikit malu, dan dia mengeluarkan satu lagi dan menyerahkannya kepada Andrew. Andrew tidak membacanya. Dia langsung menerimanya, terima kasih paman. Petik 2. Setelah itu, dia memasukkannya ke mulutnya secara alami. Mir, berikan kamu Sister Emma dan tuangkan teh dengan Andrew Brother. Petik 2. Teriak Soogang. Segera, seorang gadis yang terlihat seperti siswa sekolah menengah mengeluarkan 2 cangkir teh. Sister Emma, kamu minum teh. Itu. Gadis kecil menatap Andrew dengan malu-malu dan berteriak. Ini saudara iparmu. Soogang mengerutkan kening. Kakak ipar minum teh. Itu. Gadis kecil tersipu. Ini Solona. Andrew tersenyum, dan mengeluarkan amplop merah dari sakunya. Pertama kali saya bertemu, memberi hadiah secara konvensi adalah kebiasaan. Petik 2. Bab 138. Solona terpana, dan Soogang juga sedikit terpana, dan dia sibuk mendorong, tidak, saya seorang paman, dan saya belum pergi ke rumah Anda untuk memberi Anda hadiah, bagaimana saya bisa? Petik 2. Paman, terima kasih. Emma berkata, Ibu memberitahuku, jika kamu tidak menerimanya. Kami akan dimarahi saat kami kembali. Petik 2. Soogang tersenyum, sedikit malu, dan harus membiarkan Solona mengambil amplop merah itu, berkata, ini tidak baik. Terima kasih, kakak ipar. Petik 2. Terima kasih, kakak ipar. Petik 2. Solona tidak berbicara terlalu keras. Setelah selesai berbicara, dia menjulurkan lidahnya dan bergegas pergi. Keluarga Suhong duduk di samping menonton adegan ini, wajahnya penuh penghinaan, mengirim hadiah pertemuan, dan membuatnya tampak seperti berapa banyak uang, sebagaimana adanya. Suming tidak berbicara, masih memegang rak resmi dari pemimpin kecilnya. Dewa tua itu ada di sana, wajahnya selalu tersenyum tenang, dan dia tampak meremehkan segalanya. Dan hati Suhong merasa bahwa amplop merah itu mungkin 2 atau 300. Putranya sudah menikah, kalau tidak dia tidak senang memberi putranya 2 atau 300 dolar. Dia berpikir, Solona tiba-tiba berlari keluar, wajahnya memerah, wajahnya penuh kegugupan, dia tampak melihat sesuatu yang mengerikan, bahkan napas menjadi tergesa-gesa. Apa yang salah? Soogang melihatnya seperti ini, aku tidak akan membantu ibumu, apa yang kamu lakukan lagi? Petik 2. Ayah. Suara Solona sedikit bergetar, dan kedua tangannya memegang amplop merah, yang keduanya ada di telapak tangan Han. Dia berteriak dan berbalik untuk melihat Emma dan Andrew, amplop merah. Amplop merah itu terlalu besar. Petik 2. Cekikikan gelombang. Tiba-tiba Suhong tertawa. Aku bilang Solona, lagi pula kamu juga seorang siswa SMA, ratusan dolar bisa sangat gugup, bagaimana dengan ujian masuk perguruan tinggi kamu? Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Kakaknya, yang menikah pada usia 30 tahun, menikah dengan Su dan melahirkan Solona. Dia penakut. Bagaimana dia bisa begitu malu dengan putrinya? Dapat ditakuti oleh ratusan dolar. Tidak beberapa ratus. Petik 2. Solona buru-buru berkata, ini bukan beberapa ratus. Berapa harganya? Su Qin bertanya. Dia agak penasaran, dan amplop merahnya agak besar, dan kelihatannya lumayan bagus, tapi dia tidak berpikir seberapa banyak hadiah pertemuan ini bisa berikan. Lagi pula,
Andrew hanyalah menantu yang datang ke pintu. Satu-satu, hanya 100. Su Hong segera menjadi tidak puas. Kubilang Bibi Emma, $100, tapi sedikit lebih murah. Meski Solona masih pelajar, menurut aturan kami, 200. Petik 2. 10.000. Solona tidak bisa menahan diri dan langsung berteriak. Dalam sekejap, udara membeku lagi. Di tengah kata-kata Su Hong, dia tersedak dengan keras dan hampir tidak tersedak. Asap yang akan dinyalakan oleh Su Ming berkedip-kedip dan hampir jatuh ke tanah. Putranya sedang minum teh dan tiba-tiba batuk hebat. Teh disemprotkan dari lubang hidungnya. $10.000. $10,000 untuk hadiah. Siapa yang telah memberikannya dengan murah hati? Ketika menantu Su Hong bertemu dengan juniornya untuk pertama kalinya, dia hanya memberi 300. Duduk di sana, Andrew tampak sangat tenang. Baginya, $10,000 bahkan tidak dihitung untuk 9 sen. Ini terlalu banyak. Wajah Sugang memerah, tapi ini adalah gaji 2 bulannya. Bagi juniornya, itu terlalu berlebihan. Tidak banyak, Andrew berkata dengan ringan. Solona akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Dia perlu membeli buku referensi dan latihan. Dia juga perlu menambah nutrisinya. Ini adalah keinginan saudara ipar saya. Ketika Anda diterima di universitas yang bagus, saudara ipar saya akan membalas Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Mendesis. Di mana kekayaan ini seperti menantu dari rumah ke rumah. Keluarga Cynthia tentu saja tidak punya banyak uang, tetapi rumor ini adalah menantu dari gelandangan, dan bahkan lebih tidak mungkin. Su Hong dan Su Ming saling memandang, dan ekspresi mereka sangat rumit. Apa yang terjadi di sini? Bab 139. Rincian keluarga Cynthia terlalu jelas. Emma adalah satu-satunya yang bekerja di rumah, dan Cynthia harus mengurus Logan yang cacat. Dia telah berjuang selama bertahun-tahun. Di mana ada begitu banyak uang? Satu-satunya penjelasan. Mia menatap mata Su Ming. Dia tanpa sadar berbalik untuk menatap Emma, diam-diam menggelengkan kepalanya. Keponakan saya terlihat baik. Jika Anda rela melepaskan rasa malu Anda, tidak sulit menemukan orang kaya. Tampaknya Andrew di sampingnya hanyalah tameng. Emma benar-benar tidak menyangka bahwa Andrew memberi Solona hadiah pertemuan, dan keluarga bibinya bahkan bisa memikirkannya. Di aula, wanita tua itu tidak bisa melepaskan gelang itu, dan tidak sabar untuk menceritakan tentang Andrew. Dia tidak sabar untuk memakai gelang itu. Dia tidak bisa berhenti bertanya pada Sukin, apakah gelang ini indah? Di mana Sukin berani mengatakan bahwa itu tidak tampan, tetapi hatinya juga bercampur aduk. Dibandingkan dengan puluhan ribu gelang ini, kursi pijat yang dikirim oleh keluarganya merasa malu untuk mendapatkannya. Segera, aroma makanan datang dari dapur. Andrew menggerakkan hidungnya. Pengerjaan bibi saya sangat bagus. Petik 2. Emma melirik Andrew dan tahu bahwa pria ini adalah seorang foodie. Saya juga sudah mencoba makanannya. Beberapa tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, Emma sama sekali tidak suka datang ke sini. Hidangannya sudah siap. Ayo pergi ke dapur untuk mengambil piring. Petik 2. Teriak Sugang, mengulurkan semangkuk sup di kedua tangan, dan keluar lebih dulu, dengan hati-hati diletakkan di atas meja. Ketika Andrew hendak bangun, dia sibuk, kamu duduk saja, kamu adalah tamu, tetapi kamu tidak dapat melakukan sesuatu. Petik 2. Atau pamannya bisa bicara. Su Hongpi tersenyum, kami bukan tamu. Apa yang dikatakan kakak perempuan itu, ini kamu adalah tamu. Singkatnya, Su Hong tidak tahu harus berbuat apa. Dia sudah terbiasa dengan hal itu, bahkan jika dia menikah, dia masih memiliki banyak keinginan untuk mengendalikan keluarganya. Bahkan Sugang, putranya, tidak memiliki bobot untuk berbicara. Sukin mengikuti ke dapur untuk menyajikan hidangan, dan segera, 8 atau 9 hidangan ada di atas meja.
Istri Sugeng membuka ikatan celemeknya, dan dahinya berkeringat. Semua piring sudah siap, Bu, ayo pergi ke meja. Petik 2. Dia melihat Emma, dengan senyuman di wajahnya. Emma, aku hanya sibuk di dapur, aku tidak punya waktu untuk menyapamu. Apakah ini milikmu, Bibi? Bibi itu baik. Petik 2. Andrew berteriak dengan murah hati. Petik 2. Bibi sangat senang mendengarnya. Tepat di dapur, Solona memberitahunya tentang upacara itu. Dia mengayunkan segenggam garam ke piring. Melihatnya begitu sopan kepada Andrew dan Emma, Su Hong mencibir. Diam-diam aku berkata bahwa kakak dan adikku benar-benar sombong. Bu, duduk. Petik 2. Su Hong membantu wanita tua itu duduk di atas. Dia dan Su Ming duduk di sisi kiri dan kanan wanita tua itu. Putranya duduk miring, lalu duduk satu persatu. Sugeng menyiapkan kursinya dan membawa Andrew lebih dekat ke wanita tua itu, lalu Emma. Pengunjung adalah tamu, dan tamu tersebut seharusnya duduk di posisi yang lebih tinggi, tetapi melihat keluarga Su Hong telah duduk dengan baik, dia tidak bisa berkata apa-apa. Kakak dan adik tidak bisa mengatakan keterampilan ini. Sukin melihat ke piring di meja dan tidak bisa tidak mengagumi, jika saya tidak bisa membuangnya. Petik 2. Sugeng melirik istrinya dengan senyuman di wajahnya, kamu benar tahu tentang hal ini, aku hanya menyukai keterampilan memasak adik iparmu, bukan dia yang tidak menikah. Orang di atas meja tiba-tiba tertawa. Omong kosong. Bibi melihat dengan malu-malu. Emma benar-benar tahu cinta pamannya dan istrinya. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan, mereka tidak pernah bertengkar. Sangat jarang. Dia menoleh, cobalah, itu. Bibi juga berteriak dengan antusias. Ibu belum berbicara. Su Hong berteriak, hari ini adalah hari ulang tahun wanita tua, bisakah kamu memberitahu wanita tua itu untuk mengatakan beberapa kata dulu? Emma sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa bibinya sengaja menargetkan Andrew dan dirinya sendiri. Bab 140. Tidak ada yang ingin saya katakan, berbahagialah jika Anda bahagia. Petik 2. Mengenakan gelang di tangannya, wanita tua itu dalam suasana hati yang buruk sekarang. Emma, kamu makan lebih banyak, jarang datang sekali dan makan lebih banyak. Dia menatap Andrew lagi. Meskipun dia tidak puas dengan menantunya, dia menyapa gelang itu, Andrew makan lebih banyak. Petik 2. Su Hong tidak bisa membantu tetapi dimarahi, bahkan wanita tua itu dibeli. Emma menyajikan makanan Andrew, tapi Andrew belum makan. Su Ming mengetuk gelas anggur dengan lembut dengan sumpit dan berkata dengan ringan, karena ibu tidak mengatakan apa-apa, apa yang harus saya katakan? Su Hong tertawa dengan cepat setelah. Beberapa orang menanggapi Su Gangdao, oke, kalau begitu tolong minta Direktur Su kami untuk mengatakan beberapa patah kata kepada semua orang. Rak resmi ini dibawa ke meja makan di rumah. Sambil tersenyum, Su Ming melihat sekeliling, hari ini ulang tahun Ma atas nama para junior, saya berharap ibu saya mendapatkan berkat seperti South Estopia dan Soubi Nanshan. Ibu dan anak. Su Hong langsung bertepuk tangan. Sukin dan Sugeng harus mengambil 2 bidikan, tetapi Bibi dan Solona tidak bergerak. Semua orang ada di sini hari ini. Oh, ngomong-ngomong, kakak ipar masih dalam perjalanan, kami tidak akan menunggunya. Su Ming melirik Sukin, dia selalu mengirim kursi pijat, masih di jalan, semua orang ada di sana. Lalu beberapa kata, saya juga mengucapkan beberapa kata. Petik 2. Sugeng, kamu telah menjaga ibumu selama ini, dan kakak iparmu ada di matamu. Petik 2. Ini pujian. Emma benar-benar mendengarkan dan tidak tahu harus berkata apa. Dalam beberapa tahun terakhir, berapa banyak bibi dan pasangan yang peduli pada nenek. Tidak semua paman mengurus. Sugeng mendengarnya, dan sama-sama tidak nyaman, seolah-olah dia menunjukkannya kepada Su Ming. Dia tertawa dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi bibinya sedikit tidak bahagia, dan itu tertulis dengan jelas di wajahnya.
Andrew melihat reaksi semua orang di atas meja dan merasa terhibur di dalam hatinya. Pasangan Su Hong benar-benar menganggap diri mereka sebagai majikan. Nada ini sepenuhnya pidato pemimpin. Itu terlalu berlebihan. Dan Sukin, saya bersenang-senang dalam beberapa tahun terakhir. Kakak perempuan saya dan saya masih mengatakan bahwa ada sesuatu yang perlu kami bantu. Bicaralah, dan Suming masih memiliki beberapa koneksi di daerah ini. Petik 2. Sukin tersenyum dan berkata, terima kasih kakak ipar. Petik 2. Ini dikatakan selama bertahun-tahun, tetapi anak-anaknya ingin pergi ke sekolah menengah yang lebih baik. Mereka meminta Suming beberapa kali. Mereka semua mengatakan bahwa kebijakan saat ini ketat dan tidak mudah ditangani. Apa yang lebih sopan untuk saudara ipar Anda? Su Hong berkata dengan aneh, sungguh, ini terlalu jauh. Su Ming tersenyum, menoleh, dan akhirnya menatap Emma. Dia tampak tersenyum, dan ekspresi wajahnya membuat Emma sangat tidak nyaman. Emma, orang tuamu tidak ada di sini, dan jika pamanmu, kamu akan membantuku membawa mereka. Petik 2. Sebelum Emma berbicara, Suming menghela nafas terlebih dahulu, lalu berkata, kami semua tahu apa yang terjadi dengan keluargamu. Kesulitan sedikit lebih sulit, tetapi setidaknya bisa dilalui. Jangan berpikir pamanmu berbicara jujur, tetapi jika ada, aku harus mengatakannya. Petik 2. Wajah Emma berubah. Kami tidak dapat melakukan apapun demi uang, kami tidak memiliki rasa malu. Anda tidak menginginkan martabat sedikit pun untuk mobil, untuk rumah, untuk uang. Tidak bisakah? Petik 2. Emma mengangkat kepalanya dan menatap kosong. Paman direktur tidak tahu apa yang dia bicarakan. Karena aku sudah menemukan suami rumahan, entah itu tameng atau tidak, hari itu harus berakhir atau berakhir. Kamu ingin bermain di luar, dan bibimu tidak mudah dibujuk, lagi pula, orang tuamu tidak peduli, tapi jangan terlalu banyak menembak dan jangan kehilangan rumah kita. Wajah manusia. Petik 2. Bang. Emma benar-benar mengerti, tak tertahankan, lalu menamparkan meja dan berdiri tegak. Terima kasih, sudah mengunjungi channel kami. Jangan lupa baca bab selanjutnya.